Pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota Kendari menghimbau kepada masyarakat, menghimbau kepada lurah, camat untuk mengadakan malam tutup tahun itu mandiri. Malam tahun baru itu yang pastinya itu ada penutupan ruas jalan. Penutupan ruas Ya, jalan. saya bisa pastikan di Kendari Base itu ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah podcast bekerja sama dengan Sutra TV kembali hadir menyapa Anda. Dan untuk edisi hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, yaitu Bapak Laode Abdul Manas Salihin SOS MSI. Nah, seperti kita ketahui bersama, pergantian tahun 2022 ke 2023 tinggal menghitung hari. Dan pastinya pemirsa di rumah juga pasti sudah memiliki resolusi tahun 2023. Dan pastikan pada saat malam pergantian tahun nanti, situasi dalam kondisi aman, masyarakat pun dapat menikmati pergantian tahun baru ini tentu saja dalam situasi yang sangat kondusif. Nah, pada malam perayaan tahun baru itu selalu identik dengan kemacetan. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Kendari? Maka tema podcast kita hari ini adalah Dinas Perhubungan Kota Kendari Kawal Pergantian Tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, ini pergantian tahun 2023 nih Pak ya, tinggal menghitung hari lagi. Nah, persiapan dari personil Dinas Perhubungan Kota Kendari seperti apa nih Pak? Ya, kalau persiapan dari sisi personil itu kami sudah siapkan memang dari awal Desember itu kami sudah persiapkan kesiapan personil untuk pengamanan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Okay. Dalam itu kita sudah siapkan 50 personil. 50 personil ditambah lagi 20 personil gabungan dari beberapa bidang. Jadi 50 personil ini adalah yang membidangi lalu lintas dan 20 gabungan itu dari beberapa bidang yang mempunyai kompetensi di bidang lalu lintas. Kita maksimalkan untuk malam tahun baru. Oke. Nanti modelnya seperti apa nih Pak? Kan dipastikan nanti kalau malam tahun baru kan ada beberapa titik yang menjadi pusat keramaian masyarakat, katakanlah misalkan seperti di Kendari Beach, di jembatan Teluk Kendari, atau seperti apa Pak? Nanti modelnya seperti apa? Ya, jadi kita juga sudah mendeteksi tempat-tempat yang kemungkinan akan menjadi pusat kerumunan massa dalam masyarakat yang Kota Kendari yang mau mengakhiri atau menutup tahun di suasana-suasana yang eksotis begitu. Di antaranya itu yang pasti Kendari Beach. Kendari Beach. Nah, Kendari Beach itu karena pastinya di situ ada informasi yang kami dengar ada pesta kembang api yang dilakukan di situ. Jadi itu otomatis di situ menjadi pusat. Kemudian yang berikutnya juga barangkali ada juga di seputaran XMTQ. Seputaran SMTQ. Di situ juga kami prediksi akan ada pusat-pusat keramaian dan kemudian juga di seperti yang adik bilang tadi itu di jembatan Teluk Kendari itu pasti juga diperkirakan akan mengalami bangkitan lalu lintas utamanya. Karena kan di situ kan utamanya di sisi timur itu di kaki timurnya itu di bagian timur apa selatan itu. Di Lapulu itu kan sudah ada RTH yang dibuat oleh pemerintah kota. Di sekitar jembatan itu Pak ya, jembatan kuningnya. Ya, jadi memang menambah keindahan tempat itu. Jadi diperkirakan memang akan terkonsentrasi di 3 titik itu. Nanti model rekayasa lalu lintasnya nanti kayak bagaimana Kak? Bagaimana Pak? Nanti kan juga pasti akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian begitu ya. Gimana Pak? Ya, jadi rekayasanya kita sudah buat rekayasa yang terkait itu, namun kan ini jadi berdasarkan Undang-Undang 22 itu bahwa rekayasa lalu lintas yang bersifat tidak paten atau yang kondisional itu adalah wewenang kepolisian. Kalau keperhubungan itu
rekayasa lalu lintas yang sifatnya paten dia. Nah, jadi ini sebenarnya wewenang kepolisian, namun kami tetap bersinergi dengan kepolisian, memberikan masukan-masukan dari teman-teman kami di perhubungan bahwa rekayasa lalu lintas untuk mengatasi lonjakan lalu lintas pada malam-malam tahun baru, menurut versi kami begini, nanti digabungkan dengan versi kepolisian. Nanti kemudian lahirlah satu rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada malam tahun baru. Kalau menurut pandangan dari Pak Kadis sendiri, dari beberapa lokasi seperti di Kendari Beach, kemudian XMTQ, Jembatan Teluk Kendari, dan juga di sekitar Jembatan Kuning, nanti prediksinya seperti apa? Bayangannya nanti seperti apa nih Pak? Dengan adanya malam pergantian tahun ini? Seperti tahun-tahun sebelumnya kan, tapi kan tahun-tahun sebelumnya itu masih berlaku PPKM. Iya, betul. Yang sekarang ini, yang tahun ini insya Allah nanti kita hadapi beberapa hari ke depan ini kan PPKM sudah dicabut. Jadi pasti dia akan lebih ramai daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi memang perlu penanganan khusus dan perlu keterlibatan semua pihak. Bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat pada umumnya. Nah, selain 3 lokasi tadi ini, Pak Kadis, apakah juga nanti di malam pergantian tahun pemerintah kota juga punya acara khusus atau agenda khusus di titik mana kira-kira? Ya, kalau untuk pemerintah kota tidak ada kegiatan khusus, agenda khusus. Namun pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota Kendari menghimbau kepada masyarakat, menghimbau kepada lurah, camat untuk mengadakan malam tutup tahun itu mandiri. Hal ini bukan hanya karena untuk mengakhiri masa pergantian tahun, tapi di sini juga ada semacam manajemen rekayasa lalu lintas. Bagian dari itu, Pak ya. Okay. Manajemen rekayasa lalu lintas untuk memecah konsentrasi massa. Nah, jadi itulah kebijakan Pak Wali Kota menginstruksikan ke Pak Lurah, Pak Camat untuk mengadakan tutup tahun mandiri. Nah, jadi sehingga dengan demikian diharapkan itu masa yang tadinya akan terpusat di satu titik itu minimal dia berkurang beberapa persen. Bisa terurai beberapa bisa terurai. Oke, berarti kalau dengan kata lain malam pergantian tahun yang himbauan Pak Wali Kota tadi Pak Kadis bisa secara mandiri, berarti bergantung dari kelurahan yang mau mengadakan acara apa begitu Pak? Ya, titik apa? tergantung dari inovasi lurah atau camat mau buat semacam acara bagaimana. Karena kan sudah jadi tradisi kita di sini bahwa malam tahun baru itu pasti ada acara. Ya, bagaimana lah Pak Lurah atau Pak Camat mengkondisikan bagaimana acara yang dibuat itu dikemas sesuai kebiasaan-kebiasaan mereka. Yang tentu saja yang positif. Ya, bukan berarti dimeriahkan dengan misalkan minuman-minuman beralkohol atau barangkali hal-hal lain yang negatif ya. Pak Kadis berarti bisa dikatakan bahwa ini kan waktu masih COVID-19, orang kan lebih memilih untuk tinggal di rumah. Berarti setelah dengan dicabutnya PPKM ini, berarti bisa dipastikan bahwa masyarakat akan juga tumpah ruah, tidak hanya di wilayah kota, tetapi juga di sekitar wilayah seperti Konawe Selatan yang berbatasan langsung dengan kota Kendari, Pak Kadis. Atau gimana? Itu pasti akan terjadi. Bahkan yang menambah buruknya sebenarnya itu prediksi kami bahwa yang membuat nanti akan terjadi lonjakan lalu lintas yang sangat signifikan pada malam tahun baru itu berasal dari luar-luar daerah. Dari Konawe Selatan, dari Konawe, ataupun dari Konawe Timur. Nah, karena pusat-pusat keramaian itu tadi semacam pesta kembang api. Nah, kami dengar kabarnya sih ada pesta kembang api di situ di Kendari Beach. Hanya nggak tahu izinnya sama kepolisian bagaimana nggak tahu. Berarti tapi kalau kita melihat kan dari beberapa titik ini pasti ada titik yang sudah dipetakan yang menjadi zona merah barangkali ya, zona merah, zona hijau dan seterusnya yang menjadi konsentrasi tim gabungan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Dari 3 itu nanti yang terkonsentrasi penuh di zona mana, Pak? Kendari Beach. Kendari Beach. Karena ada pesta kembang api. Karena pesta kembang api itu, kemudian itu yang saya sampaikan tadi bahwa
bangkitan lalu lintas itu berasal dari kabupaten-kabupaten tetangga. Bahkan dari laut dan udara. Dari laut mungkin bisa dari Muna atau Datang dari ke Kendari. Wawoni, atau kalau dari darat itu bisa dari Konawe Selatan, bisa dari Konawe atau dari Konawe Timur, Konawe Utara. Konawe Utara. Berarti dengan kata lain jumlah personil yang tim gabungan termasuk dari Dinas Perhubungan itu lebih banyak dikerahkan di Kendari Beach nanti Pak? Ya. Kendari Beach. Kendari Beach. Terus yang lokasi lain? Ya, tetap akan ada petugas di sana yang bertugas, namun konsentrasi Di Kendari Beach. ya. Antisipasinya juga kan di sana kan kalau kita lihat Pak di Kendari Beach kan posisinya ada pusat kuliner, kemudian ada anjungan, kemudian dan bahkan menjadi pasar malam bagi masyarakat setempat. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada tindakan kriminal dan lain sebagainya, gimana tuh Pak? Bukannya saya tidak mau kasih komentar terkait itu, karena itu sudah ranah kepolisian. Saya hanya bisa banyak berkomentar di Dinas Perhubungan. Sisi lalu lintasnya saja. Saya yakin teman-teman kepolisian sudah menyiapkan skema-skema untuk mengatasi kriminal-kriminal tersebut. Apalagi kan sekarang banyak marak, salah sedikit busur ini, busur itu. Saya yakin pihak kepolisian pasti sudah menyiapkan skema untuk itu. Dan ini juga kami di pemerintah Kota Kendari tergabung itu dalam tim terpadu itu semua Forkopimda. Termasuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Juga melibatkan ormas-ormas semacam FKPPI dan sejenis-sejenisnya itu. Kalau biasa malam tahun baru, apakah nanti rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu jalan itu tetap akan difungsikan? Itu nanti dilihat di rekayasa saja nanti. Kemungkinan ada beberapa titik traffic mungkin tidak difungsikan. Tapi nanti direkayasa dulu. Apakah dia dimungkinkan untuk direkayasa? Mungkin ada beberapa titik yang tidak difungsikan. Kemudian juga mungkin ada rambu yang sifatnya portable, yang tidak paten itu kan, yang di portable itu. Jadi dia dipasang pada sesuai kebutuhan. Tapi sudah ada bocoran nih Pak, titik yang mana saja kira-kira trafficnya tidak akan diaktifkan? Untuk sementara, tapi itu baru prediksi. Ini di traffic di depan ini, di depan XMTQ. Tapi itu baru prediksi. Bila terjadi memang lonjakan yang sangat, memang mengharuskan kita harus mematikan salah satu fasenya, sehingga bisa memperlancar kendaraan. Namun kalau konsekuensinya bila dimatikan itu traffic, itu konsekuensinya harus ada petugas yang jaga di simpang itu untuk sebagai pengganti dari traffic. Nah ini kan tinggal berapa hari lagi nih Pak, kita akan merayakan pergantian tahun seperti yang Pak Kadis tadi sampaikan. Prediksinya adalah ada beberapa wilayah di luar dari Kota Kendari yang kemungkinan besar banyak berdatangan ke Kota Kendari. Nah, kan dikhawatirkan nih Pak, satu tadi selain kriminal, kemudian ada kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Nah sejauh ini kan koordinasinya dengan Dinas Perhubungan dengan pihak kepolisian seperti apa Pak? Jadi beberapa hari terakhir ini memang kami intens melakukan koordinasi, bahkan kita meninjau lapangan bersama-sama. Nah itu terkait untuk merumuskan sebenarnya rekayasa lalu lintas yang bagaimana yang bagus diterapkan pada saat malam tahun baru. Dan kami sudah, bahkan kami ada pos tersendiri di XMTQ itu pos gabungan. Nah disitulah dirumuskan semuanya. Apa rekayasa penguncian model bagaimana yang bagus diterapkan pada titik-titik yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, memang kita berapa hari ini kita intens terus. Untung saja kita bisa ketemu hari ini. Kalau tidak, berarti siarannya di lapangan. Karena memang relasi-relasi kami juga yang
yang sering berurusan ke kantor juga sering datang mau ketemu, tapi tidak pernah ketemu karena kami di lapangan terus. Kami selalu koordinasikan ke kepolisian, utamanya ke kepolisian terkait rekayasa lalu lintas tadi. Tapi bukan kalau terkait kriminalitas tadi itu di luar kami. Tapi yang kami memang pastikan itu rekayasa lalu lintas, dan sebelum diterapkan rekayasa lalu lintas itu kami akan sosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasi ke masyarakat ini kan sudah tinggal berapa hari lagi nih Pak? Dua tiga hari lagi ya kita akan merayakan malam pergantian tahun. Tiga hari ini cukup untuk melakukan sosialisasi, dan sosialisasinya apa yang akan disampaikan kepada masyarakat? Seperti apa? Sosialisasinya salah satunya lewat media, lewat media-media begini. Kemudian akan diadakan uji penerapan, dilakukan uji penerapan sambil dilakukan sosialisasi. Uji penerapan itu mungkin besok. Uji penerapannya dalam bentuk apa tuh Pak? Diterapkan sesuai dengan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada saat malam tahun baru. Nah, itu tujuannya supaya masyarakat itu tidak kaget dengan penerapan itu. Nah, jadi kita akan sosialisasi dan diuji di lapangan. Diuji besok ya, besok. Insya Allah besok. 29. Nah, setelah itu sosialisasi ke masyarakat. Sambil sosialisasi. Oke. Pesan dari sosialisasi itu apa yang disampaikan nanti Pak? Bahwa pada malam tahun baru itu terjadi rekayasa lalu lintas, jalurnya seperti ini. Diinformasikan kepada masyarakat. Jalan mana saja yang bisa dilewati begitu Pak? Jalan mana saja yang mengalami kemacetan? Berarti, jadi ada malam tahun baru itu yang pastinya itu ada penutupan ruas jalan. Penutupan ruas jalan. Saya bisa pastikan di Kendari Beach itu ditutup. Oke. Berarti masyarakat jalan menuju ke Kendari Beach Pak. Itu startnya nanti jalannya dari mana Pak? Akan ditutup? Inilah yang masih jadi bahan diskusi kami dengan teman-teman di kepolisian terkait itu. Karena kita juga kan harus menyiapkan lahan parkir untuk pengunjung Kendari Beach. Jadi itulah yang masih kita diskusikan terus dengan teman-teman kepolisian. Oke, Pak, kalau biasanya nih Pak, berdasarkan informasi yang kami peroleh tahun lalu, kalau pada waktu memasuki malam tahun baru, itu kan masih tertib Pak. Pengemudi masih disiplin sesuai dengan jalur-jalur yang diterapkan harus lewat mana dan lewat mana. Tapi begitu setelah pergantian tahun, itu sudah mulai kocar-kacir Pak. Antisipasinya nanti gimana tuh Pak? Iya, sebenarnya kan antisipasinya tetap saja sebenarnya sama dengan pada saat mau pelaksanaannya. Hanya mungkin saja juga pada malam tahun baru itu mungkin pengawasan di petugas kami di lapangan itu mungkin sudah tidak fokus lagi. Ya, apalagi kan ya bertugasnya itu mulai dari siang. Jadi kami antisipasinya itu ya tetap memfokuskan mereka, tetap diterapkan rekayasa lalu lintas seperti yang sudah disepakati. Kemudian disepakati sampai jam berapa sebenarnya. Misalkan diterapkan dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi misalkan. Tapi kan dia kondisional yang begitu. Biasa jam 3 atau jam 4 kan biasa sudah langgeng gitu. Iya, sudah lengang Pak ya. Berarti nanti petugas itu dari Khususnya Dinas Perhubungan mulai mobile di lapangan itu pada tanggal 31 ya Pak? 31 Desember itu startnya jam berapa Pak? Sudah mulai di lapangan? Ya, jadi total kami dari Dinas Perhubungan Kota itu 70 orang semua. 70 orang, oke. Nah, jadi 50 memang dari unit 70 orang, ya. 50 dari unit LLAJ, 20 lainnya dari tim gabungan. Tim gabungan itu maksudnya tim gabungan dari beberapa bidang yang ada di perhubungan. Nah, itu pada saat jam 6 pagi, karena jam setengah 4 sore tanggal 31 itu kita adakan gelar pasukan. Bersama dengan tim-tim gabungan lain, seperti dari kepolisian, dari TNI, dan dari berbagai elemen masyarakat. Jadi jam 6, petugas-petugas itu sudah ada di posisi masing-masing. Jam 6? Ya. Jam 6 sore? Jam 6 sore. Sudah ada di posisi,
Jadi setelah apel kesiapan personil, kesiapan sarana prasarana, gelar pasukan lebih dikenal. Jam 6 langsung di posisi masing-masing yang sudah ditetapkan. Oke, berarti jam 6 sampai Sampai jam 6 pagi. jam 6 pagi. Ya. Oke, jam 6 sampai jam 6 pagi. Kalau Pembagiannya 2 shift. 2 shift yang 70 orang tadi Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya Pak yang saya katakan adalah sebelum menentukan tindakan apa yang dilakukan seperti rekayasa lalu lintas dan Ya. sebagainya, kemudian kemungkinan-kemungkinan prediksi ingin dilaporkan oleh masyarakat terkait dari tugas dan tupoksi dari Dinas Perhubungan, masyarakat bisa melapor atau mengadu kemana Pak? Masyarakat bisa mengadu di posko terdekat. Di Kendari Bis ada posko kita. Ada Di posko setiap gabungan. titik, Ya. di MTQ, Di Kendari MTQ, Beach, Kendari Beach, kemudian di di jembatan Teluk jembatan, Kendari, ya. setiap itu ada titik. ada titik, ada pos memang disiapkan untuk selain untuk tempat untuk koordinasi, juga dipersiapkan memang untuk menerima aduan atau keluhan masyarakat atau bahkan juga mungkin kayak misalkan teman-teman wartawan mau mencari informasi di situ. Berarti pusat informasi di posko Ya. pengaduan itu Pak ya, Betul. yang ada di beberapa titik begitu ya. Betul, ya. Yang sekali lagi kami informasikan bahwa yang menjadi konsentrasi dari Dinas Perhubungan pada saat malam tahun baru ini adalah Kendari Beach, Kendari Beach. XMTQ, kemudian jembatan Jembatan Teluk Mas. Kendari Ya. Pak ya, jembatan Teluk Kendari. Sementara di bagian daerah lain ini bisa melakukan perayaan malam pergantian tahun secara mandiri sesuai Ya. dengan himbauan Pak Wali Bapak Wali Kota Kendari. Kalau yang kemarin Pak, ada tidak laporan-laporan yang ditemukan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan malam pergantian tahun 2021-2022? Terkait kecelakaan lalu lintas. Semua Pak. Kalau kami terkait kita kan artinya yang itu laporan itu dia ada di kepolisian. Kepolisian. Nah, Oke. karena sebenarnya kan kami Dinas Perhubungan ini cuma membackup. Seperti yang ada sebut tadi itu mengawal luar biasa. Jadi kita ini cuma membackup, membantu kepolisian, membantu pihak kepolisian karena memang seperti saya sampaikan tadi masalah lalu lintas itu bukan cuma masalah pemerintah saja, tapi masyarakat juga. semua masyarakat berkewajiban untuk. Oke. Tapi kan juga ada satgas pasti Pak ya yang sudah dibentuk. Oh iya, ada. Termasuk melibatkan Satpol PP, Ya, dinas terkait pasti, lainnya ya. dan lain sebagainya. Nanti itu dinas Satpol PP, kepolisian, berarti nanti berada pada satu Pos yang sama. pos yang sama begitu Pak ya. Di pos yang sama. Oke, ini luar biasa sekali. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah 70 orang personil, yang 50 orang itu adalah dari Bidang yang lalu lintas angkutan jalan, kemudian yang 20-nya itu adalah gabungan gabungan dari bidang-bidang yang dari ada di bidang-bidang yang perhubungan. ada untuk tersebar di beberapa Titik itu. titik. Saya yakin pasti kurang Pak. Jadi kan begini, Bagaimana kan modelnya Pak nanti? bukan cuma perhubungan ini. Iya, iya. Jadi mungkin di titik ini sekian orang. Tapi dia bergabung dengan teman-teman dari Pol PP, dari kepolisian, dari TNI. Begitu selanjutnya di semua titik. Oke. Bukan mereka, iya kalau cuma dinas perhubungan sendiri, Cukup pasti kewalahan pasti, Pak. Iya. pasti tidak cukup. Oke. Tapi kalau kita bergabung dengan, dan memang protapnya kita begitu, kita bergabung dengan tim-tim lain yang dari. Oke. Tapi kalau melihat tadi seperti Pak Kadis jelaskan, berarti dengan kata lain, besarnya jumlah personil bergantung prediksi atau resiko-resiko yang akan terjadi. Oh ya itu pasti. Jadi jumlah personil yang ditetapkan di titik itu disesuaikan dengan tingkat kepadatan yang diprediksi di tempat itu. Oke. Tidak misalkan nih di tempat lain 5, Iya. di tempat kayak di Kendari Bis tidak mungkin 5, pasti minimal 20. Tapi seperti saya bilang tadi, bergabung dengan tim-tim lain. Tim lain, tidak Dia hanya tidak dari- berdiri sendiri. Oke. Berarti Jadi- dengan kata lain bahwa Dinas Perhubungan ini siap membackup Pak ya? Ya. Kepolisian, Ya. Satpol PP, Satpol PP. dan lain sebagainya. Oke. Kalau yang lalu memang di Kendari Bis juga menjadi pusat penyebaran personil yang lebih besar. Ya, kayaknya kan karena dari tahun ke tahun ini
seingat saya dari tahun ke tahun, baik itu sebelum COVID dan sesudah COVID, yang selalu jadi pusat keramaian pada saat malam tahun baru itu kayaknya Pasti di Kendari Beach Kendari saja. Beach, oke. Mungkin sekarang ada destinasi-destinasi baru, seperti misalkan Jembatan Teluk. Nah itu kan bisa jadi destinasi baru itu. Iya, Apalagi di kaki jembatan itu sudah ada semacam RTH yang dibangun oleh pemerintah kota itu di daerah Pudai Lapulu itu. Iya, betul. Itu kan sekarang sudah selesai, kemudian memang bagus posisinya situ. Jadi mungkin juga akan terpecah ke situ. Berarti di malam tahun baru ini dari jam 6 Pak sampai dari 6 sore sampai jam 6 pagi personel sudah mulai bekerja. Iya. Biasanya tanggal 1 itu juga kan beberapa pusat-pusat keramaian seperti pantai dan lain sebagainya juga pasti akan dimanfaatkan oleh warga. Di situ juga pasti akan ada personel yang dikerahkan. Iya. Jadi yang personel yang dikerahkan dia tidak bertugas malamnya, nanti dikerahkan di pada saat pagi misalkan di Nambo. Oke, Gitu. berarti nanti ada pertukaran personel Pak ya? Ya. Selain di Nambo di mana lagi Pak rencananya? Seingat saya yang pengalaman cuma di Nambo saja kan, di Kota Kendari ini yang destinasi wisata kita kan cuma di Nambo. Terus kayaknya tidak ada lagi yang lain. Hanya di Nambo saja Di Pak? Nambo. Kayak misalkan kayak Pantai Mayaria kan sudah tidak ada lagi sekarang. Mungkin paling arus lalu lintas saja yang misalkan kayak Tronipa atau yang mau ke Pantai ke Bokor ya, ke Bokor yang lewat laut mungkin yang di situ mulai pasti agak naik dia punya volume. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Pak menurut pandangan Pak Kadis sendiri ketika masyarakat ingin merayakan malam pergantian tahun, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari dan lain sebagainya? Ya. Jadi pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat itu kalau ingin berpergian di tempat satu acara misalkan, tentu saja tetap berhati-hati mengendarai kendaraan, apa itu roda 2 maupun roda 4, dan tetap mengikuti petunjuk petugas. Nah, ini kan yang selalu yang jadi persoalan kita di lapangan itu, masyarakat itu kan cenderung tidak mau mendengar apa kata petugas, mau nyelonong saja begitu. Artinya masyarakat senantiasa mematuhi apa petunjuk yang petugas arahkan di lapangan. Nah, karena apa yang diarahkan itulah yang memang harus dilakukan. Karena kapan tidak dilakukan itu pasti akan terjadi penumpukan atau kemacetan yang besar. Kemudian bila berkenan seperti yang sudah disampaikan Pak Wali Kota, silakan melakukan acara mandiri di kelurahan-kelurahan, di kecamatan, sehingga aktivitas masyarakat itu tidak terfokus begitu. Jadi ada pecah di kelurahan. Mengurai keramaian begitu Pak ya. Jadi kalau gitu bisa mengurai keramaian. Ya. Itu saja Ji. Ya. Kemudian yang tidak perlu dilakukan itu ya seperti kebanyakan anak-anak itu kan biasa kalau malam tahun baru ditutup dengan acara minum-minum. Kalau itu kalau boleh jangan dilakukan. Berarti bisa dikatakan nanti Pak akan ada razia juga Pak ya? Pihak kepolisian pasti sudah siapkan skema itu. Nah Pak, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa inilah podcast, sekaligus juga barangkali ada informasi hasil komunikasi antara Dinas Perhubungan dengan kepolisian. Ini kan sudah ada rekayasa lalu lintas dilakukan oleh beberapa titik. Apakah juga kemungkinan Pak ketika ada rekayasa lalu lintas itu masyarakat atau pengemudi tetap harus menggunakan helm sesuai dengan standar, membawa SIM dan lain sebagainya, atau bagaimana Pak? Atau boleh tidak menggunakan helm untuk menikmati malam tahun baru atau gimana Pak? Iya, jadi sebenarnya kan gini, yang dirubah itu kan sebenarnya bukan kewajiban pengendara harus memiliki SIM atau harus menggunakan helm bagi kendaraan beroda 2. Yang dirubah cuma jalurnya. Jalurnya saja. Tapi tetap harus sesuai dengan standar keselamatan Pak ya? Standar keselamatan.
Dia harus tetap bawa SIM, bawa menggunakan KTP, helm bawa sesuai. Oke. STNK, Oke. menggunakan helm kalau roda 2, tetap itu. Dan tetap berlaku sanksi juga, Pak? Tetap pasti, Tetap berlaku karena sanksi. kan sanksinya sudah jelas. Tetap itu, yang dirubah itu kan cuma jalurnya saja, cuma jalurnya yang tadinya lewat sini, ini Lewat ditutup, sini, lewat oke, sana. oke. Nah, Berarti dengan kata lain, ini juga harus diingat oleh pemirsa di rumah, Iya. bahwa meskipun ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerja sama dengan kepolisian, Iya. tetapi standar keselamatan lalu lintas itu ya, tetap harus dijalankan. Itu Begitu ya, Pak ya? harus dan wajib. Wajib. Dan jika terjadi pelanggaran akan Pasti diberikan tindakan. Nanti pendekatannya ini, Pak, persuasifkah kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan nanti atau gimana, Pak? Ya, jadi kalau di Dinas Perhubungan kami itu persuasif aja. Paling peneguran saja. Atau mungkin disuruh kembali, misalkan tidak pakai helm, kembali pakai helm dulu. Jangan masuk ke dari beach, Pak, ya, kalau tidak pakai helm ya. Iya, gitu. Artinya kan itu sebenarnya kan melalui kesempatan ini juga saya sampaikan kepada pemirsa, kepada masyarakat Kota Kendari pada umumnya, bahwa apa yang diterapkan terkait undang-undang lalu lintas itu tidak lain dan tidak bukan itu demi keselamatan saja sebenarnya, keselamatan berlalu lintas di jalan. Nah, itu saja sebenarnya, tidak ada tendensi lain, tidak ada maksud-maksud lain. Ini pemerintah ada saja ini. Padahal sebenarnya itu untuk keselamatan kita, untuk keselamatan. Kayak helm, kenapa pakai helm? Ya untuk melindungi kepala. Iya, iya. Misalkan artinya bukan barang diminta-minta atau gimana, yang sampai terjadi kecelakaan. Kecelakaan. Helm itu melindungi kepala kita. Iya, apalagi biasa kalau malam pergantian tahun kan biasa rawan terjadi kecelakaan lalu lintas begitu, Pak ya? Wah, pasti rawan karena volume kendaraan itu meningkat. Volume kendaraan meningkat, otomatis potensi kecelakaan itu juga meningkat juga. Oke, nah baik. Dari hasil diskusi kita dengan Pak Kadis hari ini, ada beberapa catatan dan saya akan mengulas kembali. Nanti Pak Kadis diluruskan kalau misalkan saya salah begitu ya. Siap. Tadi akan dilakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik, di XMTQ, kemudian di Kendari Beach, di Jembatan Teluk Kendari, dan juga di Jembatan Kuning ya. Seperti itu Pak ya. Walaupun ada rekayasa lalu lintas, tetap standar keselamatan harus tetap dilaksanakan begitu Pak ya. Dan volume kendaraan diperkirakan naik hingga 16% dibandingkan 2021 2022 ya. Karena sekarang kan sudah tidak COVID begitu Pak ya. Sudah tidak COVID. Dan yang dipastikan masyarakat juga harus mematuhi Pak ya segala peraturan lalu lintas begitu Pak ya. Utamanya rekayasa lalu lintas yang diterapkan. Harus masyarakat itu harus mematuhi itu. Jangan bikin jalur sendiri, Pak ya. Jalur sendiri. Bahaya kalau bikin jalur sendiri, Pak ya. Dan ada posko juga, posko pengaduan ada yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan. Jadi masyarakat jika ada sesuatu bisa melapor ke situ, Pak ya. Melapor atau butuh informasi ke situ. Misalkan butuh informasi lalu lintas yang pada saat rekayasa itu, jalur mana yang tepat, atau jalur mana yang lalu lintasnya agak langgeng. Agak lengang begitu Pak, di mana yang harus dilalui begitu Pak ya. Sebenarnya tidak sulit Pak ya, kalau masyarakat itu patuh terhadap apa yang sudah diterapkan begitu Pak ya. Sebenarnya tidak susah. Yang penting masyarakat saja patuh sebenarnya dengan apa yang sudah diatur, itu insya Allah pasti akan berjalan lancar. Dan kita harapkan juga malam pergantian tahun ini betul-betul bisa dirayakan dengan aman ya, kondusif. Termasuk nanti juga di tempat-tempat objek wisata Pak ya, dan terpusat di pantai. Kalau di Kota Kendari cuma Pantai Nambo saja kayaknya yang. Kalau Nanga-Nanga enggak Pak? Nanga-Nanga, dia juga bisa jadi juga destinasi, tapi gimana ya? Maksud Ade mungkin kali Kebun Raya. Kebun Raya. Ya itu juga salah satu, tapi prediksi kami tidak terlalu meningkat signifikan. Apalagi di situ memang lalu lintasnya kan cenderung aman, begitu padat, tidak begitu padat. Tidak sama misalkan seperti Nambo. Nambo itu jalan nasional, dan di situ banyak dilewati kendaraan-kendaraan memang seperti kendaraan pemuat material dan kendaraan-kendaraan besar lainnya. Ya memang
kondisi lalu lintas itu tanpa ada bangkitan lalu lintas yang lebih tinggi saja sudah lumayan padat. Oke, selanjutnya Pak Kadis, penguatan apa yang Pak Kadis berikan kepada personil untuk bisa bertugas di malam tahun baru dan pada tanggal 1 Januari nanti di objek wisata supaya mereka itu bisa bekerja profesional, Maksimal. bisa bekerja maksimal. Ya, saya penguatan Atau bonusnya ditambah Pak. sebenarnya sih gimana ya? Sebenarnya bukan penguatan. Oke. Saya cuma sampaikan ke mereka bahwa tugas pokok kita sudah itu. Ya, masyarakat pada malam tahun baru kumpul dengan keluarga, merayakan tahun baru dengan orang-orang yang disayangi. Kita insan perhubungan menjaga mereka. Sudah itulah pilihan yang kita pilih. Jadi malam tahun baru kita harus bertugas. Oke. Jadi memang sudah itulah jalan yang kita pilih maksud saya. Jadi selalu saya sampaikan ke personil begitu bahwa kita telah memilih untuk misalkan mengabdi kepada negara itu melalui dinas perhubungan. Tupoksi dinas perhubungan itu adalah memastikan transportasi atau lalu lintas di Matra Darat khususnya karena kita LLAJ itu menjamin keselamatan dan ketertiban. Nah, sudah itu tugas pokok kita. Oke. Baik dalam kondisi apapun, itulah tugas pokok kita. Kalau malam tahun baru yang masyarakat menikmati malam tahun baru Ya. dengan keluarga. Dan keluarga? Kalau personil dari Dinas Perhubungan menikmati malam tahun baru dengan seluruh masyarakat Dengan seluruh yang ada masyarakat, di lebih ramai lagi. Di jalanan raya lagi. Baik. Nah, kira-kira nih Pak, tantangan terbesar yang pastinya akan dihadapi nanti pada saat malam tahun baru apa nih Pak? Tentu saja mudah-mudahan saja pada saat malam tahun baru itu pertama kan biasa kalau di lapangan itu kan biasa cuaca. Cuaca, oke. Ya mudah-mudahan cuaca bisa bersahabat. Kemudian tantangan terbesar itu yaitu Menghadapi masyarakat. menghadapi masyarakat. Yang berlakunya beda-beda Pak ya. Ada yang patuh, ada yang nggak patuli ada Pak. yang nggak patuli, ada yang tidak mau dengar. Iya, iya, iya. Apalagi itu yang istilahnya anak-anak di sini anak-anak baru baka. Tapi disitulah Pak ujian dari Dinas Perhubungan Ya. Pak ya. Sama saya sering sampaikan bahwa kita humanis saja kan. Walaupun kita mungkin dalam kondisi capek, ya kita tetap maksimalkan supaya kita bisa tersenyum. Oke, baik. Nah, yang terakhir nih Pak, Iya. kira-kira pesan seperti biasa Pak, kalau di podcast Inilah Kendari, narasumber wajib memberikan pesan kepada begitu. masyarakat. Kira-kira apa pesannya nih Pak kepada masyarakat Kota Kendari? Pesan saya kepada masyarakat, terutama pemirsa, alangkah baiknya merayakan tahun baru, menyambut tahun baru, mengakhiri tahun lama, menyambut tahun baru. Itu bagusnya itu dirayakan di rumah saja bersama keluarga tercinta. Biarlah kami yang di jalanan untuk mengatur lalu lintas. Dalam momen tahun baru itu saya pikir lebih bagus itu kita tahun baru di rumah. Atau mungkin seperti yang diinstruksikan oleh Pak Wali Kota di lingkungan masing-masing. Ya, acara mandiri saja, sehingga itu dapat mengurangi dampak dari bangkitan lalu lintas yang tinggi. Oke, apalagi prediksinya sampai 16%. 16%. Jadi memang prediksi nasional juga begitu. Begitu juga. Prediksi nasional juga 16%, karena sebelum ini kan memang sudah ada instruksi dari Kemenhub untuk memprediksi di setiap daerah. Jadi memang dari prediksi setiap daerah diakumulasi sehingga adalah prediksi 16% itu Pak ya. Sebenarnya prediksi kita yang bukan 16%. Saya malah prediksi kemarin 25%. 25%. Dengan melihat situasi dan kondisi yang ada Pak ya. Oke. Apalagi sekarang tambang pada tutup. Betul. Ya, tapi kita berharap Pak momen ini, tahun baru ini semuanya berjalan lancar lah Pak ya. Dinas Perhubungan juga menjalankan tugasnya lebih maksimal tahun baru bersama masyarakat, walaupun malam tahun baru harus bertugas Pak ya. Tapi insya Allah bernilai ibadah. Insya Allah. Jadi itu lagi saya ulang lagi kepada masyarakat, sebaiknya
itu merayakan tahun baru di rumah bersama keluarga-keluarga tercinta, orang-orang yang kita sayangi. Itu saja untuk momen tahun baru saja. Tahun baru. Oke. Baik, terima kasih Pak Kadis sudah berbagi informasi terkait dengan upaya yang yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan di malam tahun baru 2023 nanti. Kami juga dari tim podcast Inilah Kendari Pak, bekerja sama dengan Sultra TV, mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru. Ya, semoga. Tapi sebelum saya tutup nih Pak, harapannya di tahun baru 2023 ini apa Pak? Jadi harapan saya sebenarnya kan semua yang baik-baik saja. Baik-baik saja, positif Pak ya. Kayaknya ya harapan saya ya pastilah lebih yang baik, lebih baik dari tahun 2022. Oke. Baik. Terima kasih Pak Kadis sudah menerima kami langsung dari ruang kerja Pak Kadis Perhubungan Kota Kendari Bapak Laode Abdul Manas Salihin SOS MSI. Salam juga untuk keluarga Pak. Terima kasih banyak dan pemirsa. Demikianlah inilah podcast kerjasama media online Inilah Kendari dan juga Sultra TV, dan insya Allah kami akan hadirkan episode yang lain yang tentu saja membahas isu-isu aktual yang terjadi di wilayah Kota Kendari dan juga di seputaran Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.